Hakaldama adalah sebuah istilah yang ada di dalam kitab suci yang berarti secara harafiah adalah tanah darah. Hal ini diungkapkan dalam konteks sebuah peringatan yang kuat tentang tanah yang dibeli oleh Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Dan hasil pengkhianatannya itu berupa uang keping yang cukup banyak. Dia belikan tanah. Namun tragis kisah itu ditutup dengan akhirnya Yudas mati di tanah di mana dia beli dari hasil pengkhianatannya itu. Karena itulah dinamakan tanah darah, yaitu tanah yang bukan mengandung darah tetapi tanah yang dibeli dengan mengorbankan darah orang yang tidak bersalah. Ini mengingatkan kepada setiap kita tentang ketamakan yang pada umumnya manusia miliki ketika sudah berbicara tentang harta benda atau uang atau kekayaan yang ia punyai. Semakin banyak memiliki kebanyakan orang dengan ketamakannya itu dan nafsu kedagingannya, ingin memiliki lebih banyak lagi, bahkan dengan segala macam cara mendapatkan harta yang lebih banyak. Dan ini adalah sebuah godaan terbesar, ancaman tertinggi untuk iman percaya kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa kita lagi, masih di dalam rangka jelang Pentakosta. Masa-masa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada sebuah peristiwa yang tercatat namun jarang dibahas dalam masa di mana Petrus berbicara kepada 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk jadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Di dalam bagian ini, Petrus berbicara di tengah-tengah saudara-saudara yang berkumpul dengan berani. Petrus yang tadinya adalah seorang yang penakut, dia sempat menyangkal Tuhan Yesus, tapi kali ini dia bersaksi dengan baik dan lantang kepada sekelompok orang-orang pengikut Yesus. Dan yang Petrus katakan adalah sebuah ungkapan dari kitab suci yang dikatakan di situ disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Petrus menafsirkan bagian ungkapan Daud di dalam Mazmur yang dia kutip untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Yudas, yaitu seorang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus tetapi berkhianat.
Dan dicatatkan di situ tentang Yudas yang membeli tanah dengan upah kejahatan atau pengkhianatannya terhadap Yesus. Tapi ujung dari pembelian itu adalah Yudas mati di tanah itu dan dikatakan jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah sehingga semua isi perut tertumpah keluar. Ada kematian tidak wajar yang dimiliki atau dialami oleh Yudas. Ada orang yang mengatakan dia gantung diri, tetapi di sini dikatakan ia jatuh tertelungkup. Keduanya adalah kematian tidak wajar. Yudas adalah sosok murid yang terbiasa menjadi bendahara yang rajin menghitung keuangan para murid pada waktu itu. Namun yang menjadi masalah besar dari Yudas adalah dia rajin menghitung berkat, tetapi dia lupa bergantung pada sang sumber berkat. Bahkan dia mau dipermainkan oleh berkat itu dengan ketamakannya. Dia ingin peroleh harta sebanyak-banyaknya dengan muslihat dan khianat demi untung diri. Sehingga dia rela bahkan menjual gurunya sendiri, berkhianat kepada gurunya sendiri, untuk lalu Yesus ditangkap dan akhirnya mati di kayu salib. Karenanya tanah darah yang berarti tanah yang dibeli dari sebuah tindakan mengorbankan orang lain, ini menjadi pengingat dan peringatan keras buat setiap kita. Sebagaimana di Mazmur dikatakan upah bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah dikatakan perkemahannya jadi sunyi, tidak ada penghuni di dalamnya dan jabatannya diambil orang lain. Berarti orang yang melakukan ketamakan dengan membeli tanah atau bertransaksi sambil mengorbankan orang lain atau setelah mengorbankan orang lain, ini adalah sebuah teguran yang keras. Dan Petrus berbicara pada waktu itu sebelum seorang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Dan apa yang Petrus katakan ini menjadi sebuah pengajaran pertama setelah Yesus naik ke surga buat para murid pada waktu itu. Setelah akhirnya Matias dipilih menjadi murid pengganti Yudas Iskariot, peristiwa ini sesungguhnya memberitahukan kepada kita tentang sebuah momen yang penting. Para rasul dipersiapkan untuk menjadi rasul yang hidup dari anugerah Tuhan, hidup dari berkat Tuhan, hidup dari harta yang kekal bukan harta yang fana, hidup dengan hati yang takut akan Tuhan dan penuh dengan pertobatan. Itu yang tidak dimiliki oleh Yudas Iskariot. Dan karena itu Petrus menegur. Inspirasi yang penting dari bacaan narasi ini adalah bahwa setiap kita sebagai para pengikut Tuhan pun bisa tergoda oleh iming-iming harta fana yang ditawarkan untuk penghidupan kita. Dan untuk mendapatkannya seringkali kita justru melakukannya dengan berbagai macam cara tipu muslihat atau bahkan berkhianat kepada sahabat demi keuntungan diri dicapai. Satu hal yang paling penting adalah Yudas tidak bertobat. Beda dengan Petrus yang setelah menyangkal bertobat, Yudas tidak bertobat. Dan ini membuat akhirnya apa yang menjadi ketamakannya itu berubah jadi laknat yang memusnahkan mawas dirinya, dan akhirnya jiwanya pun terkebiri. Dia mati dengan tidak wajar. Inspirasi ini menegur setiap kita untuk hari-hari ini di dalam apapun yang kita miliki, syukurilah. Dan biar kita boleh hidup bukan saja rajin menghitung berkat, tapi bergantung pada sang sumber berkat yang kepadanya lah kita mau melekat. Sambil tetap percaya bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan, pemeliharaan atas hidup kita pun ditanggung dan dibekali oleh Tuhan sendiri. Selamat mempercayakan hidup lagi kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.